Nama saya Yana Faudani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar menurut para ahli dan KBBI. Yang pertama, menurut Frederick tahun 2004 halaman 39, dia menyatakan bahwa motivasi suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ialah menurut Abraham Maslow tahun 2004 halaman 42, dia menyatakan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Sedangkan menurut KBBI, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis motivasi. Menurut Sardiman, motivasi itu ada bervariasi. Yang pertama, motivasi itu dilihat dari dasar pembentukannya, yang terdiri atas motif-motif bawaan dan motif-motif yang dipelajari. Motif-motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, dan motif-motif yang dipelajari adalah motif yang timbul karena dipelajari. Yang kedua, motivasi menurut pembagian dari Woodward dan Marquis dan Sardiman, di mana motivasi tersebut terdiri atas 3 motif, yaitu pertama, motif atau kebutuhan organisasi, misalnya kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif-motif darurat, misalnya menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah motif-motif objektif. Yang keempat adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah motif-motif yang terjadi, aktif atau berfungsi, tidak perlu adanya dorongan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ialah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya dorongan dari luar. Dan itu menurut Sardiman tahun 1996 halaman 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ageng Sukasari. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian motivasi. Kedua, pentingnya motivasi dalam belajar. Yang ketiga, manfaat motivasi dalam belajar. Materi yang pertama akan saya bahas, yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah usaha yang didasari untuk menggerakkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan ia harapkan. Materi yang kedua, pentingnya motivasi dalam belajar. 1. Menyadarkan kedudukan pada awal, proses, dan hasil akhir belajar. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Materi yang ketiga yaitu manfaat motivasi dalam belajar. 1. Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui, memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran. Yang keempat, memberi peluang guru untuk unjuk keras atau rekayasa pedagogis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Sapira. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis motivasi. Jadi, motivasi terbagi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri sendiri tanpa ada campuran tangan orang lain untuk memenuhi hasrat keinginannya sendiri. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan hasilnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini dipengaruhi oleh dari luar diri sendiri untuk mencapai tujuan. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan prestasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu yang pertama ada cita-cita atau aspirasi. Motivasi belajar sudah menjadi keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan minat kita atau menumbuhkan keinginan kita dalam mencapai cita-cita kita. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak harus dibarengi dengan kemampuan anak tersebut. Kemampuan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Dan yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa harus sehat jasmani dan rohani. Keempat ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa kondisi alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan teman sebaya, dan lingkungan bermasyarakat. Dengan kondisi tersebut tertib, tentram, maka motivasi belajar siswa mudah untuk diperkuat. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, pikiran, kemauan, dan ingatan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman teman sebaya berpengaruh terhadap motivasi siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah upaya guru dalam membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran siswa, mulai dari penguasaan materi, penyampaian materi, penarik perhatian pada siswa, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Jika upaya tersebut sudah dilakukan, motivasi belajar. Bagian yang pertama yaitu optimalisasi penerapan prinsip belajar. Belajar menjadi bermakna bila siswa dihadapkan pada pemecahan masalah yang menantangnya. Belajar menjadi bermakna bila guru mampu memusatkan segala kemampuan mental siswa dalam program kegiatan tertentu. Bagian yang kedua, optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Pertama, pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hambatan belajar yang dialaminya. Yang kedua, memelihara minat, kemauan, dan semangat belajarnya sehingga terwujud tindak belajar. Yang ketiga, meminta kesempatan kepada orang tua siswa atau wali agar memberi kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. Yang keempat, memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar. Yang kelima, menggunakan waktu secara tertib, penguat, dan suasana gembira terpusat pada perilaku belajar. Bagian yang ketiga yaitu optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Yang pertama, siswa ditugasi membaca bahan belajarnya sebelumnya. Yang kedua, guru mempelajari hal-hal yang sulit bagi siswa. Yang ketiga, guru memecahkan hal-hal yang sulit dengan mencari cara memecahkan. Yang keempat, guru mengajarkan cara memecahkan dan memberikan keberanian mengatasi kesukaran. Yang kelima, guru mengajak serta siswa mengalami dan mengatasi kesukaran. Yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada siswa yang mampu memecahkan masalah untuk membantu rekan-rekannya yang mengalami kesukaran. Yang ketujuh, guru memberi penguatan kepada siswa yang berhasil mengatasi kesukaran belajarnya sendiri. Yang ke-8, guru menghargai pengalaman dan kemampuan siswa agar belajar secara mandiri. Bagiannya. Halo, perkenalkan nama saya Maisi Imelda Tiarani Damanik sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan membahas tentang penyebab rendahnya motivasi belajar siswa dan cara mengatasinya. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang penyebabnya. Jadi, apa sebenarnya penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa? Ada 6 penyebabnya. Yang pertama itu adalah sikap menganggap enteng dan mudah. Siswa sekarang hidup dalam dunia yang banyak godaannya, terutama godaan untuk hidup santai dan meremehkan. Yang kedua, masalah ekonomi keluarga. Siswa harus ikut bersama orang tuanya bekerja keras untuk mencari uang, sehingga waktu untuk belajar pun tidak ada. Hal inilah yang mengakibatkan kurangnya belajar siswa di rumah, apalagi waktu untuk mengulangi mata pelajaran yang ada di sekolah tadi. Yang ketiga adalah relasi orang tua kurang. Orang tua yang bekerja dari pagi hingga malam
akan mengakibatkan perhatian yang diberikan kepada anaknya menjadi kurang, dan semangat belajar siswa akan menjadi kurang juga. Yang keempat adalah adanya tekanan psikologis. Siswa yang mengalami tekanan psikologis akan sangat mudah emosi, dan hal inilah sangat berpengaruh pada semangat dan minat belajar siswa. Yang kelima adalah siswa kurang simpati kepada guru yang mengajarnya. Bila siswa selanjutnya, kita akan belajar dan membahas tentang bagaimana cara mengatasinya. Jadi cara mengatasinya itu dengan menggunakan metode tanya jawab pada siswa. Ada yang tahu apa itu metode tanya jawab? Jadi metode tanya jawab itu merupakan suatu metode yang diaplikasikan oleh seorang guru kepada siswa untuk memberikan umpan balik atau berkomunikasi secara langsung kepada anak didiknya. Lalu apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode ini? Nah, faktor yang harus diperhatikan dalam metode ini adalah yang pertama itu bahasa, kedua tingkat kesulitan, yang ketiga pertanyaannya harus bervariasi, dan pendekatan dengan lingkungan anak didiknya. Jadi, penggunaan metode tanya jawab secara langsung ini dapat memberikan suatu dorongan kepada siswa untuk berbicara mengemukakan argumentasinya. Oleh karena itu, seorang guru ataupun calon guru harus menguasai dan memahami keterampilan bertanya ini, baik itu dari tingkat dasar ataupun tingkat lanjutan, karena keterampilan bertanya ini merupakan salah satu komponen keterampilan mengajar seorang guru. Kami mengucapkan kedua, tingkat kesulitan, yang ketiga pertanyaannya harus bervariasi, dan pendekatan dengan lingkungan anak didiknya. Jadi, penggunaan metode tanya jawab secara langsung ini dapat memberikan suatu dorongan kepada siswa untuk berbicara mengemukakan argumentasinya. Oleh karena itu, seorang guru ataupun calon guru harus menguasai dan memahami keterampilan bertanya ini, baik itu dari tingkat dasar ataupun tingkat lanjutan, karena keterampilan bertanya ini merupakan salah satu komponen keterampilan mengajar seorang guru. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.